Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat sehat maupun nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in dan kita umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia, pada kesempatan ini saya masih berada di Papua sedang melaksanakan tugas. Di sini saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara semua, sebelum saya berangkat ke Papua ini sama-sama dengan anggota Satgas lainnya baik Cendrawasih maupun wilayah Kasuari, khususnya Kodam 3 Siliwangi, banyak sudah saya bekali ilmu laduni ini, bela diri agar bermanfaat nanti pada saat melaksanakan tugas. Disinilah manfaatnya ilmu bela diri itu, yaitu ilmu Allah, bisa digunakan pada saat melaksanakan tugas di sini. Karena apa? Kita menggunakan ilmu Allah karena kekuatan manusia itu ada batasnya, tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Saudara-saudaraku, rekan-rekan dimanapun berada, pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan beberapa hal tentang terkait ilmu laduni Al-Batin Al-Wali Indonesia selama saudara-saudara bertugas di daerah Kasuari maupun di Cendrawasih, selama tidak melanggar pantangan agama seumur hidup ada. Insya Allah kalau saudara-saudara sudah bisa menjaga amanah ilmu Al-Batin Al-Wali ini salah satu contoh, jauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan jalankan perintahnya. Bagaimana caranya Allah selamatkan kita dari kejahatan makhluk yang dolim. Dan kalau sudah saudara laksanakan amanah itu, berarti saudara sudah bisa menjaga nama baik pribadi, nama baik keluarga, nama baik satuan sendiri, nama baik Kodam sendiri, umumnya adalah nama baik satuan atau TNI Angkatan Darat. Saudara-saudaraku, keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia, dimanapun berada, ilmu laduni adalah ilmu ketauhidan dan tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran. Secanggih apapun ilmu dan teknologi tidak akan bisa menjangkau ilmu laduni ini, karena hanya dengan keimanan. Dan ilmu ini berfungsi kepada orang yang niat dolim saja. Orang yang niat dolim, kemudian orang yang kerasukan setan, atau orang yang punya tenaga dalam. Orang yang punya tenaga dalam bisa dikakukan. Ketika dia konsentrasi mengeluarkan tenaga dalam, rapat langsung kaku. Kemudian bila amanah ada orang yang kerasukan setan, dengan dipandang saja dia akan kepanasan, kemudian tabuk aja bismillahirrahmanirrahim, sembuh, langsung sembuh. Kemudian kepada orang yang niat dolim, bukan emosi. Karena kalau hanya emosi saja, semua orang bisa emosi, tetapi belum tentu dia niat dolim. Tetapi orang sudah berniat dolim, pasti dia emosi. Salah satu contoh, orang yang niat dolim itu di luaran, kita dirampok, di jalanan, dibegal di jalan, berarti sudah niat dolim. Nah, sehingga kalau kita pertahankan diri, dia tidak akan ada rasa kasih sayang lagi, bahkan dia berani dan siap membunuh korbannya. Disitulah pentingnya bela diri dan reaksi ilmu bela langsung. Dan ilmu ini tidak berfungsi kepada teman kita seperti gini. Setelah diijazah ilmu laduni, kita panggil kawan kita, coba pukul saya. Rapat, kena pukul, saya pun kena pukul. Nyonyor juga, kenapa? Karena teman kita itu tidak ada niat dolim. Tidak ada niat dolim. Hanya seperti merah aja dipukul, tenaganya saja gede, wah ya kena. Tapi kalau teman kita bisa nimbulkan niat dolim, maka dia bisa akan kaku. Tetapi itu butuh proses. Orang mudah marah, segimana mudah marah pun, ketika suruh mukul kawannya, dia tidak akan tega. Nah, disitulah pentingnya bela diri, menimbulkan niat, fokus, dan dolim. Itu langsung kaku. Ya. Dan ilmu ini tidak berfungsi kepada orang gila. Pertama, karena orang gila itu dia mukul maupun membunuh, dia tidak berdosa karena di luar kesadaran. Kalau kita melihat orang gila, kemudian kita layani, berarti kita sama-sama gilanya. Biarkan saja, lebih kita menghindar. Tapi kalau kita sudah berusaha menghindar, ternyata dia hendak membunuh kita, bagaimana caranya Allah menyelamatkan kita? Yang penting kita
tidak ada niat mengganggu orang gila tersebut. Yang berikutnya, ilmu ini tidak berfungsi kepada tinju. Karena tinju itu bukan penjahat. Lawan kita itu bukan penjahat. Dia mukul pun, dia cari poin. Dia cari poin dan ada wasitnya. Tidak berfungsi kepada tinju. Kemudian tidak berfungsi kepada MMA. MMA itu sama, itu adalah suatu pertandingan. Dan itu ada wasitnya. Ketika akan kalah apapun, pasti ada wasitnya. Tetapi orang yang di luaran, dia niat dolim, sudah tentu dia rela dibunuh, rela membunuh, kemudian tidak ada belas kasih sayang. Disitulah ilmu ini akan berfungsi. Ya, sekali lagi tidak berfungsi pada orang gila. Kemudian tinju pada saat MMA, karena semua itu ada wasitnya, nah itu adalah pertandingan dan sudah diatur. Ketentuan. Tapi di luaran tidak ada aturan main. Dia kalau ada golok, digolok, misalnya digolok ke parang. Nah itu ilmu ini berfungsi. Karena dia sudah niat dolim, hati dolim, ilmunya adalah akan reaksi. Dan setelah di ijazah ini, seumur hidup ada seperti hipnotis, santet, guna-guna, atas izin Allah, tidak akan masuk. Tidak akan kena. Yang penting kita di jalan Allah istiqomah. Kemudian, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang buka perguruan dengan nama atasan ilmu laduni Sunan Kalijaga, sudah seperti jamur. Itu sah-sah saja, silakan. Itu namanya medsos ya, silakan. Silakan sah-sah saja. Tetapi yang paling utama adalah bagi saudara-saudara yang akan memasuki suatu perguruan, alangkah lebih baiknya itu bisa lanjutkan istikharah atau melaksanakan tabayun, tanya-tanya dulu, kemudian bagaimana sejarahnya, seperti apa. Ada kriteria tester. Tester itu tidak mudah untuk membentuk tester ujuk-ujuk langsung bisa mukul mental, nggak bisa. Itu sangat susah sekali untuk menjadi tester dan tidak mudah. Rapat, cepat disembuhkan. Karena apa cepat disembuhkan? Karena kasihan, takut, nahan capek terus bergetar. Kekuatan manusia itu ada batasnya. Walaupun dia sudah push up, lari agar bisa kaku pura-pura diangkat saja, pasti ada batas langsung jatuh. Karena capek, paling 5 menit aja udah berubah. Tapi kalau udah kekuasaan Allah kakunya, walaupun 1 jam, 2 jam, sehari 2 hari ya begitu saja. Dia sadar, cuman nggak bisa bergerak sama sekali. Hatinya itu udah sadar. Jadi apa yang diucapkan sama orang dengar, cuman tidak bisa bergerak. Hati-hati di luaran. Kemudian kalau tester sudah kaku, ya, kemudian cepat-cepat disembuhkan, itu jadi pertanyaan. Kalau diangkat ternyata berubah, masih bergetar begini berubah, karena tenaga itu yang perlu dipertanyakan. Kemudian untuk menguji keaslian tester, apabila seorang tester menyerang kepada kita nggak usah diucap rapat lemas, mereka akan dengar jadi rapat, lemas jadi lemas karena dengar tester. Tetapi untuk menguji tester, minta dalam hati. Ketika tester itu menyerang kepada kita minta dalam hati, ya Allah, minta tunjukkan, misalkan pingsan, tunjuk aja, langsung pingsan. Karena ilmu laduni adalah kun fayakun, kata Allah, jadi maka jadilah. Ya, atau minta dalam hati ditiup, ya Allah, minta tiup merengkel, langsung merengkel. Kalau ternyata datangnya dia lemas, seperti ibu prak lemas, itu bohong, ya. Karena ilmu ini nanti akan sesuai dengan di lapangan. Apabila ada orang yang zalim menyerang kepada kita, kemudian kita tunjuk, ya Allah, minta tunjukkan pingsan, langsung pingsan orang yang zalim itu. Ya, begitupun ke tester, karena tester itu menyerupai 75% di lapangan, 100%-nya nanti pada saat berhadapan dengan orang yang benar-benar niat zalim. Ya, sekali lagi, menguji tester jangan diucap rapat, lemas, mereka pingsan. Itu tester akan dengar, jadi ikutan apa yang diucapkan kita, tapi gunakan tingkatan-tingkatan lain. Ya Allah, minta dehem, misalkan dehem merengkel, langsung tester itu merengkel, itu yang asli. Ya, itu agar saudara-saudara tidak tertipu di luaran dengan seperti itu. Kalau dehem minta merengkel, ternyata datangnya kaku, pingsan, atau pura-pura rapat, itu bohong. Ya, itu bohong. Dipertanyakan, tanyakan saja. Itu adalah dibuat-buat. Mudah-mudahan penyampaian saya ini bermanfaat, dan ke depan utamakan ilmu laduni itu adalah istiqomah, keberkahan ilmunya. Ya. Dan ke depan ilmu ini akan terus terjaga sampai beliau Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.